Malam semuanya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Benedictus Aldi Nugroho dengan NPM 2314071051 akan membahas hasil PowerPoint saya pada mata kuliah motor bakar dan traktor pertanian dengan judul materi motor bakar 4 tak. Baik, di sini ada 6 pokok bahasan yang akan saya bahas pada PowerPoint ini berjalan. Yang pertama ada definisi motor bakar, yang kedua ada definisi motor bakar 4 tak, yang ketiga ada keunggulan motor bakar 4 tak, yang keempat ada kekurangan motor bakar 4 tak, kelima ada komponen motor bakar 4 tak, dan yang terakhir adalah langkah kerja motor bakar 4 tak. Baik, selanjutnya di sini saya akan membahas yang pertama yaitu definisi dari motor bakar. Jadi, apa itu motor bakar? Motor bakar itu sendiri merupakan sebuah mesin yang dimana fungsinya mengubah tenaga kimia bahan bakar menjadi energi mekanis. Energi tersebut dapat diperoleh dari proses pembakaran yang berlangsung di dalam atau di luar mesin kalor. Berdasarkan dari jenis pembakarannya, motor bakar terbagi menjadi dua bagian, yaitu motor bakar 2 tak dan motor bakar 4 tak. Pada PowerPoint ini, saya akan membahas pada motor bakar 4 tak. Baik, selanjutnya yang kedua, yaitu definisi dari motor bakar 4 tak. Motor bakar 4 tak merupakan salah satu jenis pembakaran dalam atau internal combustion engine yang cara kerjanya melakukan pembakaran dengan 4 langkah piston dalam satu siklus kerja. Dari satu siklus tersebut, mesin bekerja secara bolak-balik, yaitu dari titik mati atas atau TMA ke titik mati bawah atau TMB. Motor bakar 4 tak ini tidak menghasilkan asap dari sisa pembakaran dan jauh lebih ramah lingkungan daripada dari motor bakar 2 tak. Selanjutnya, di sini saya akan membahas tentang keunggulan dari motor bakar 4 tak. Baik, di sini ada 6 keunggulan motor bakar 4 tak. Yang pertama yaitu efisiensi bahan bakar yang lebih baik. Pada motor bakar 4 tak ini dikenal dengan efisiensi bahan bakar yang jauh lebih baik dibandingkan dengan motor bakar 2 tak. Hal ini dapat memungkinkan karena siklus kerja pada motor bakar 4 tak jauh lebih baik dibandingkan siklus kerja pada motor bakar 2 tak, yang memungkinkan motor bakar 4 tak ini dapat memanfaatkan bahan bakar secara lebih efisien. Lalu yang kedua, ada emisi gas buang yang lebih rendah. Pada motor bakar 4 tak ini dapat menghasilkan emisi gas yang jauh lebih rendah dibandingkan pada motor bakar 2 tak. Hal ini demikian dapat terjadi karena kontrol emisi yang jauh lebih baik. Pada tahap buang, motor bakar 4 tak memungkinkan pembuangan gas buang jadi lebih efisien. Lalu yang ketiga ada torsi lebih konsisten. Baik, di sini saya akan jelaskan motor bakar 4 tak memberikan torsi yang lebih konsisten pada berbagai rentang putaran mesin. Hal ini berarti tenaga yang dihasilkan oleh motor bakar 4 tak tidak bergantung pada kecepatan mesin. Lalu yang keempat ada durabilitas yang lebih baik. Motor bakar 4 tak ini cenderung lebih lama dan memerlukan perawatan yang lebih ekstra daripada motor bakar 2 tak. Hal ini terjadi karena motor bakar 4 tak bekerja dengan beban yang lebih ringan dan memiliki suhu operasi yang cenderung lebih rendah. Lalu yang kelima yaitu suara lebih diam. Motor bakar 4 tak menghasilkan suara yang lebih tenang dibandingkan dengan motor bakar 2 tak.
Hal ini disebabkan oleh siklus kerja yang lebih lambat, yang memungkinkan motor bakar 4 tak lebih terorganisir dan lebih teratur suaranya. Lalu yang terakhir ada desain yang lebih kompleks. Desain yang digunakan pada motor bakar 4 tak ini lebih kompleks jika dibandingkan dengan motor bakar 2 tak. Hal ini termasuk pada penggunaan katup intake dan katup output dan poros engkol yang lebih rumit. Baik, mungkin dari keenam itu akan menjadi keunggulan dari motor bakar 4 tak. Selanjutnya kita akan membahas tentang kekurangan motor bakar 4 tak. Di sini saya akan menjelaskan 3 kekurangan pada motor bakar 4 tak. Yang menurut saya ketiganya ini lebih lanjut untuk bisa dibahas. Jadi yang pertama yaitu oli mesin lebih boros. Jadi pada motor bakar 4 tak ini penggunaan oli jauh lebih besar dibandingkan motor bakar 2 tak. Mengapa hal itu demikian? Karena sistem pelumasan pada motor bakar 4 tak ini jauh lebih kompleks, sehingga pada motor bakar 4 tak ini memerlukan oli yang lebih tinggi dan pastinya dapat meningkatkan biaya operasional dan memerlukan pemantauan yang lebih cermat untuk menjaga level oli dalam batas waktu yang aman. Lalu yang kedua yaitu akselerasi lebih lambat. Pada motor bakar 4 tak ini memiliki akselerasi yang lebih lambat dibandingkan dengan motor bakar 2 tak. Hal ini terjadi karena disebabkan oleh siklus kerja pada motor bakar 4 tak ini yang lebih lambat, yang memerlukan waktu yang lebih lama untuk mencapai kecepatan tertinggi atau memberikan tenaga maksimal, terutama pada RPM rendah. Lalu yang ketiga yaitu kurang responsif pada RPM rendah. Jadi pada motor bakar 4 tak ini kurang responsif pada putaran RPM rendah. Yang berarti pada RPM rendah ini mesin mungkin tidak memberikan akselerasi yang optimal dibandingkan pada saat RPM atau putaran mesin yang tinggi. Mungkin dari ketiga itu yang saya dapat jelaskan. Selanjutnya akan kita bahas pada pokok bahasan selanjutnya. Selanjutnya, pada pokok bahasan yang kelima, kita akan membahas tentang komponen motor bakar 4 tak. Di sini terdapat komponen-komponen yang telah saya cantumkan pada PPT ini. Yang pertama ada silinder head. Silinder head ini berfungsi sebagai tempat katup bekerja sekaligus memproses pembakaran mesin motor. Silinder head ini biasanya terbuat dari baja tahan karat atau paduan aluminium. Yang kedua ada piston. Piston ini berfungsi untuk memberikan efek kompresi pada ruang silinder dengan langkah naik turun. Yang ketiga ada ring piston. Ring piston ini sendiri berfungsi untuk mencegah masuknya oli pelumas ke ruang bakar, mencegah kebocoran gas bahan bakar, dan memindahkan panas dari piston ke dinding silinder. Lalu yang keempat ada stang piston. Stang piston ini sendiri berfungsi untuk meneruskan tenaga dari piston yang diperoleh dari pembakaran bahan bakar ke poros engkol. Lalu ada poros engkol atau crankshaft. Crankshaft sendiri berperan mengubah gerakan naik turun piston menjadi gerakan rotasi atau putaran. Selain itu, gerakan rotasi yang dihasilkan oleh crankshaft tidak hanya menggerakkan piston, tetapi juga diteruskan ke sistem transmisi untuk menggerakkan roda motor, yang memungkinkan kendaraan tersebut dapat bergerak maju. Lalu, ada katup atau klep. Klep sendiri yaitu untuk mengatur aliran campuran udara bahan bakar ke dalam dan gas buang keluar dari silinder.
Katup juga memastikan bahwa tekanan tetap terjaga selama siklus mesin. Katup terbagi menjadi dua bagian, yaitu katup intake dan katup output. Lalu ada busi. Busi sendiri berfungsi untuk memantik ledakan yang akan menghasilkan bunga api. Lalu ada ruang bakar, yaitu tempat terjadinya pembakaran. Syarat dari pembakaran tersebut itu adalah adanya udara dan bahan bakar. Selanjutnya, kita akan membahas tentang langkah kerja pada motor bakar 4 tak. Di sini terdapat 4 langkah kerja pada motor bakar 4 tak. Yang pertama yaitu langkah hisap. Di sini, piston bergerak dari TMA atau titik mati atas ke titik mati bawah yaitu TMB. Lalu, pada katup input terbuka dan katup buang tertutup. Kemudian campuran dari udara dan bahan bakar yang telah tercampur di dalam karburator masuk ke dalam ruang bakar melalui katup input. Saat piston berada di PDC, katup input akan tertutup. Lalu yang kedua yaitu langkah kompresi. Di sini piston akan bergerak dari TMB ke TMA. Katup input dan output akan tertutup rapat sehingga gas yang telah dihisap tidak akan keluar pada waktu ditekan atau dikompresi oleh piston, yang mengakibatkan ketekanan gas dalam ruang bakar akan naik. Beberapa saat sebelum piston mencapai TMA, busi akan mengeluarkan percikan bunga api. Selanjutnya, gas bahan bakar yang telah mencapai tekanan tinggi akan terbakar, yang mengakibatkan pembakaran bahan bakar tekanannya akan naik. Lalu yang ketiga yaitu langkah pembakaran. Di sini posisi katup input dan output masih tertutup rapat. Gas terbakar dengan tekanan yang tinggi akan mengembang kemudian menekan piston turun ke bawah dari TMA ke TMB. Tenaga pembakaran ini disalurkan melalui connecting rod, selanjutnya oleh crankshaft atau poros engkol diubah menjadi gerak puntir. Dan yang terakhir yaitu langkah buang. Katup output atau katup buang akan terbuka dan katup input akan tertutup. Piston bergerak dari TMB ke TMA, lalu gas sisa pembakaran akan dibuang keluar melalui katup output. Sekian dari pembahasan dari PPT saya yang telah saya buat. Mohon maaf jika ada salah kata atau kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Terima kasih dan selamat malam. Selamat pagi semuanya. Yang terhormat Bapak Dr. Mareli Talambanua, STP MSc, selaku dosen pengampu dari mata kuliah motor bakar dan traktor pertanian. Di sini saya akan memperkenalkan diri saya. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Benedictus Ali Nugroho dengan NPM 2314071051 dengan kelas TB dari angkatan 23 akan mempresentasikan hasil PPT saya dengan judul materi yaitu motor bakar 2 tak. Di sini terdapat 6 pokok bahasan yang akan dibahas pada PPT kali ini. Yang pertama ada pengertian motor bakar 2 tak. Yang kedua yaitu prinsip kerja motor bakar 2 tak. Yang ketiga yaitu kelebihan motor bakar 2 tak. Yang keempat kekurangan motor bakar 2 tak. Yang kelima perbedaan motor bakar 2 tak dengan motor bakar 4 tak. Dan yang terakhir yaitu aplikasi dari motor bakar 2 tak itu sendiri. Baik, di sini saya akan menjelaskan yang pokok bahasan pertama yaitu pengertian dari motor bakar 2 tak. Motor bakar 2 tak ialah mesin pembakaran dalam yang terjadi dalam satu siklus pembakaran dengan 2 langkah piston
Berbeda dengan putaran 4 tak yang mempunyai 4 angka piston dalam satu siklus pembakaran, meskipun keempat proses juga terjadi. Motor bakar 2 tak juga telah digunakan dalam mesin diesel, terutama rancangan piston berlawanan, kendaraan kecepatan rendah seperti mesin kapal besar, dan mesin V8 untuk truk dan kendaraan berat lainnya. Baik, di sini masuk ke dalam prinsip kerja dari motor bakar 2 tak. Di sini terdapat dua prinsip kerja pada motor bakar 2 tak, yaitu yang pertama yaitu langkah isap dan kompresi dan pembakaran dan buang. Di sini saya akan menjelaskan langkah yang pertama, yaitu piston bergerak dari TMA ke TMB. Pada saat piston bergerak dari TMA ke TMB, maka akan menekan ruang bilas yang berada di bawah piston. Semakin jauh piston meninggalkan TMA menuju TMB, tekanan di ruang bilas semakin meningkat. Pada titik tertentu, ring piston akan melewati lubang pembuangan gas dan lubang pemasukan gas. Posisi masing-masing lubang tergantung dari desain perancang. Umumnya, ring piston akan melewati lubang pembuangan terlebih dahulu. Pada saat ring piston melewati lubang pembuangan, gas di dalam ruang bakar keluar melalui lubang pembuangan. Pada saat ring piston melewati lubang pemasukan, gas yang tertekan dalam ruang bilas akan terpompa masuk dalam ruang bakar, sekaligus mendorong gas yang ada dalam ruang bakar keluar melalui lubang pembuangan. Piston terus menekan ruang bilas sampai titik TMB, sekaligus memompa gas dalam ruang bilas masuk ke dalam ruang bakar. Lalu pada langkah kedua, yaitu pembakaran dan buang. Langkah kedua yaitu piston bergerak dari TMB ke TMA. Pada saat piston bergerak dari TMB ke TMA, maka akan menghisap gas hasil pencampuran udara, bahan bakar, dan pelumas masuk ke dalam ruang bakar. Pencampuran ini dilakukan oleh karburator atau sistem injeksi. Saat melewati lubang pemasukan dan lubang pembuangan, piston akan mengkompresi gas yang terjebak dalam ruang bakar. Piston akan terus mengkompresi dalam ruang bakar sampai ke TMA. Bahan yang dikompresi itu yaitu bahan bakar, pelumas, dan udara. Lalu beberapa saat sebelum piston sampai ke TMA, busi menyala untuk membakar gas dalam ruang bakar, dan waktu nyala busi sebelum piston sampai TMA dengan tujuan agar puncak tekanan dalam ruang bakar akibat pembakaran terjadi saat piston mulai bergerak dari TMA ke TMB, karena proses pembakaran sendiri memerlukan waktu dari mulai nyala busi sampai gas terbakar dengan sempurna. Baik, di sini saya akan lanjut ke pokok bahasan yang ketiga, yaitu kelebihan dari motor bakar 2 tak. Dibandingkan mesin 4 tak, mesin 2 tak memiliki beberapa kelebihan. Yang pertama itu, hasil tenaganya lebih besar dibandingkan mesin bakar 4 tak. Mesin 2 tak lebih kecil dan ringan dibandingkan mesin 4 tak, yang dimana kombinasi kedua kelebihan tersebut di atas menjadikan rasio berat terhadap tenaga atau power to weight ratio mesin 2 tak lebih baik dibandingkan mesin 4 tak. Yang ketiga, mesin 2 tak lebih murah biaya produksinya karena konstruksinya yang sederhana. Meskipun memiliki berbagai kelebihan, mesin ini sudah jarang digunakan dalam kendaraan-kendaraan, terutama kendaraan mobil, dikarenakan terdapat beberapa kekurangan yang ada pada motor bakar 2 tak. Di sini saya akan lanjut pada pokok bahasan yang keempat, yaitu kekurangan motor bakar 2 tak. Kekurangan motor bakar 2 tak. Terdapat 4 kekurangan yang ada pada motor bakar 2 tak jika dibandingkan dengan motor bakar 4 tak. Yang pertama, yaitu efisiensi bahan bakar motor bakar 2 tak lebih rendah dibandingkan dengan motor bakar 4 tak, atau yang lebih kenalan yaitu boros. Lalu yang kedua, yaitu
Motor bakar dua tak memerlukan pencampuran antara oli dengan bahan bakar untuk pelumasan silinder mesin. Kedua hal di atas dapat mengakibatkan biaya operasional yang jauh lebih tinggi biayanya dibandingkan dengan biaya operasional dari motor bakar 4 tak. Lalu yang ketiga, yaitu motor bakar 2 tak menghasilkan polusi udara lebih banyak karena polusi tersebut terjadi karena akibat dari pembakaran oli samping dan gas dari ruang bilas yang lolos atau bocor dan masuk langsung ke lubang pembuangan. Lalu yang terakhir yaitu pelumasan motor bakar 2 tak tidak sebaik dengan motor bakar 4 tak. Ini mengakibatkan usia suku cadang dalam komponen ruang bakar relatif lebih singkat. Baik, di sini selanjutnya saya akan menjelaskan pokok bahasan yang kelima, yaitu perbedaan motor bakar 2 tak dengan motor bakar 4 tak. Di sini terdapat 3 perbedaan motor bakar 2 tak dengan motor bakar 4 tak. Yang pertama, pada motor bakar 2 tak, sekali pembakaran terjadi dalam satu putaran penuh pada paras engkol atau crankshaft. Sedangkan pada motor bakar 4 tak, sekali proses pembakarannya itu terjadi dalam 2 langkah penuh pada poros engkol. Lalu yang kedua yaitu motor bakar 4 tak memerlukan mekanisme katup atau klep dalam bekerjanya untuk membuka dan menutup lubang pemasukan dan pembuangan. Sedangkan pada motor bakar 2 tak tidak memerlukan katup atau klep kecuali pada motor bakar 2 tak diesel. Di sini piston dan ring piston berfungsi untuk membuka dan menutup lubang pemasukan dan lubang pembuangan. Pada awalnya, motor bakar 2 tak tidak dilengkapi dengan klep. Namun dalam perkembangannya, klep satu arah dipasang antara ruang bilas dengan karburator dengan tujuan yang pertama itu agar gas yang telah masuk dalam ruang bilas tidak kembali ke karburator. Dan yang kedua yaitu menjaga tekanan dalam ruang bilas saat piston mengkompresi ruang bilas. Baik, yang ketiga yaitu lubang pemasukan dan lubang pembuangan pada motor bakar 2 tak terdapat pada dinding silinder, sedangkan pada motor bakar 4 tak terdapat pada kepala silinder atau cylinder head. Ini adalah alasan utama yang membuat mesin bakar 4 tak tidak menggunakan oli samping. Lalu pada pokok bahasan yang keenam atau yang terakhir yaitu aplikasi pada motor bakar 2 tak. Aplikasi motor bakar 2 tak. Di sini motor bakar 2 tak dapat diaplikasikan untuk mesin bensin maupun mesin diesel. Mesin bensin 2 tak digunakan paling banyak di mesin kecil seperti motor Vespa, motor RX King, dan salah satu alat ini yaitu gergaji mesin. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata dan kekurangan kata. Saya akhiri. Terima kasih. Selamat malam yang terhormat Bapak Dr. Mareli Telambaunoa, STP MSc, selaku dosen pengampu dari mata kuliah motor bakar dan traktor pertanian. Jadi izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Benediktus Ali Nugroho dari kelas TEP B dengan NPM 2314071051 akan membahas pada materi yang ketiga mengenai motor bakar 4 tak diesel. Baik, di sini terdapat 5 pokok bahasan yang akan saya bahas dalam
PPT materi motor bakar 4 tak diesel. Yang pertama ada pengertian dari motor bakar 4 tak diesel. Yang kedua, komponen motor bakar 4 tak diesel. Yang ketiga, cara kerja atau prinsip kerja dari motor bakar 4 tak diesel. Dan yang keempat, perbedaan antara motor bakar 4 tak diesel dengan bensin. Dan yang terakhir, yaitu kelebihan dari motor bakar 4 tak diesel. Jadi di sini poin pertama yaitu pengertian dari motor bakar 4 tak diesel. Seperti yang terlihat pada gambar tersebut itu ialah kerangka dari motor bakar 4 tak diesel. Jadi apa itu mesin diesel? Jadi mesin diesel adalah motor bakar dengan proses pembakaran yang terjadi di dalam mesin itu sendiri, atau dalam bahasa Inggris internal combustion engine, dan pembakarannya terjadi karena udara murni dimampatkan atau dikompresi dalam suatu ruang bakar atau silinder sehingga diperoleh udara bertekanan tinggi serta panas yang tinggi. Bersamaan dengan itu disemprotkan atau dikabutkan bahan bakar sehingga terjadilah pembakaran. Mesin diesel 4 langkah atau 4 tak adalah motor yang menyelesaikan satu siklus kerja dalam 4 langkah torak atau 2 kali putaran poros engkol. Jadi, dalam 4 langkah itu telah mengadakan proses pengisian, kompresi, dan penyalaan ekspansi serta pembuangan. Selanjutnya, masuk ke poin yang kedua yaitu komponen dan fungsi dari motor bakar 4 tak diesel. Baik, di sini terdapat komponen-komponen penting pada motor bakar 4 tak diesel beserta fungsinya. Yang pertama yaitu silinder. Silinder sendiri biasanya terbuat dari bahan tahan panas dan tahan aus untuk menangani suhu dan tekanan yang tinggi selama proses pembakaran. Lalu terdapat poros engkol atau crankshaft. Crankshaft sendiri menghasilkan tenaga putaran yang bisa digunakan untuk menggerakkan kendaraan atau peralatan lainnya. Yang ketiga yaitu injektor bahan bakar. Injektor sendiri berfungsi untuk menyemprotkan bahan bakar diesel ke dalam silinder dengan sangat cepat dan dengan jumlah yang sangat tepat. Lalu terdapat piston. Piston sendiri, ketika gas hasil pembakaran mendorong ke bawah, gerakan piston ini diubah gerakan linear yang menggerakkan mesin. Lalu terdapat komponen lain di sini yaitu kepala silinder. Kepala silinder adalah komponen yang terletak di atas blok silinder dan berfungsi sebagai penutup ruang bakar. Di dalam kepala silinder sendiri terdapat katup masuk dan katup buang yang bertugas untuk mengatur aliran udara serta bahan bakar ke dalam ruang bakar. Lalu terdapat flywheel. Flywheel mengacu pada cakram berat yang terletak di ujung poros engkol. Flywheel berfungsi untuk menyimpan energi kinetik dan membantu menjaga kestabilan putaran mesin. Selain itu, flywheel juga berperan dalam memperlancar perpindahan tenaga antara mesin dengan sistem penggerak lainnya. Lalu, terdapat timing chain atau rantai timing. Komponen ini sebenarnya merupakan rantai yang menghubungkan poros engkol dengan poros knob. Keterhubungan poros engkol dan poros knob inilah yang membuat katup bisa terbuka dan tertutup pada waktu yang tepat. Dan yang terakhir ada valve atau katup. Valve atau katup merupakan komponen yang mampu mengontrol aliran gas masuk dan keluar dari ruang bakar. Di dalam mesin diesel, terdapat katup masuk yang memungkinkan campuran udara dan bahan bakar ke dalam ruang bakar. Lalu yang ketiga, pada poin yang ketiga, terdapat cara kerja atau prinsip kerja dari motor 4 tak diesel. Jadi, di sini terdapat 4 langkah cara kerja atau prinsip kerja dari motor bakar 4 tak diesel. Yang pertama itu ya, ada langkah hisap, yang kedua adalah langkah kompresi,
yang ketiga ada langkah usaha, dan yang keempat adalah langkah buang. Kurang lebih prinsip kerjanya sama seperti motor bakar 4 tak bensin, namun yang menjadi pembeda ada pada di langkah hisap dan langkah usaha. Di sini saya akan jelaskan yang pertama yaitu pada langkah hisap. Di sini piston bergerak dari titik mati atas menuju ke titik mati bawah, dan katup intake terbuka dan katup exhaust atau katup output tertutup. Pada saat piston bergerak ke titik mati bawah, udara murni masuk melalui katup input. Beda seperti pada prinsip kerja motor bakar 4 tak bensin, yang disedot ke dalam ruang bakar itu adalah campuran dari bahan bakar dan udara, sedangkan pada mesin 4 tak diesel hanya udara murni. Lalu langkah yang kedua yaitu langkah kompresi. Di sini udara yang masuk dikompresi dengan tekanan tinggi sampai menjadi cair dengan tekanan 500 derajat Celcius. Posisi piston dari titik mati bawah menuju ke titik mati atas, dan katup input dan katup output tertutup. Lalu pada langkah usaha, piston bergerak dari titik mati atas menuju titik mati bawah, dan fuel injector akan menyemprotkan bahan bakar ke dalam ruang bakar sehingga terkabutkan dengan udara. Lalu pada langkah buang, bahan bakar dan udara yang telah dikabutkan tadi dibuang melalui katup output. Di sini posisi dari piston sendiri dari titik mati bawah ke titik mati atas. Baik, jadi yang menjadi pembeda antara motor bakar 4 tak diesel dan motor bakar 4 tak bensin ada pada saat memasukkan udara dan pada fuel injektornya. Jadi di sini motor 4 tak diesel tidak menggunakan busi. Namun di sini pada motor bakar 4 tak diesel, busi pemanas tersebut hanya berfungsi untuk memanaskan ruang bakar saja. Sedangkan pada motor bakar 4 tak bensin, busi sendiri yaitu untuk menghasilkan percikan api yang nantinya akan menjadi pembakaran. Selanjutnya, pada poin yang keempat yaitu saya akan membahas tentang perbedaan antara motor bakar 4 tak diesel dengan 4 tak bensin. Baik, jadi di sini terdapat 7 perbedaan antara motor bakar 4 tak diesel dengan motor bakar 4 tak bensin. Jadi yang pertama yaitu yang pastinya terdapat di bahan bakarnya. Mesin diesel menggunakan solar, sedangkan mesin bensin menggunakan bensin. Lalu yang kedua itu pada prosedur kerjanya. Pada mesin diesel sendiri, mesin diesel menghisap udara murni, sedangkan mesin bensin mencampur udara yang dihisap dengan bahan bakar. Yang ketiga yaitu rasio kompresi. Pada mesin diesel memiliki rasio kompresi yang lebih tinggi, yaitu dengan perbandingan 14:1 sampai 25:1, sedangkan pada mesin bensin memiliki rasio kompresi yang lebih rendah, yaitu perbandingannya 8:1 sampai 12:1. Lalu yang keempat yaitu efisiensinya. Efisiensi dari mesin diesel jauh lebih efisien dalam mengonsumsi bahan bakar dibandingkan dengan mesin bensin. Lalu yang kelima itu ramah lingkungan. Jadi di sini mesin bensin lebih ramah lingkungan dibandingkan dengan mesin diesel. Lalu yang keenam yaitu kecepatannya. Mesin bensin lebih cocok untuk kendaraan yang membutuhkan kecepatan tinggi seperti mobil sport. Lalu yang terakhir yaitu yang ketujuh, torsinya. Mesin diesel lebih cocok untuk kendaraan yang membutuhkan torsi yang besar seperti truk ataupun bis. Dan yang terakhir yaitu poin yang kelima adalah kelebihan dari motor bakar 4 tak diesel. Ya, jadi di sini terdapat 6
Kelebihan dari motor bakar 4 tak diesel. Yang pertama itu kinerja mesin responsif. Jadi pada mesin diesel memiliki torsi yang lebih tinggi dibandingkan dengan mesin bensin sehingga mampu meningkatkan akselerasi serta memberikan kekuatan tambahan saat melewati medan yang sulit. Hal ini juga yang menyebabkan mobil bermesin diesel sangat tangguh meski harus melewati medan berat atau barang bawaan yang banyak. Yang kedua yaitu torsi yang lebih besar. Seperti pada poin yang pertama tadi, mesin diesel memiliki torsi yang lebih besar sehingga kinerja pada mesin diesel sangat responsif pada medan yang berat. Lalu yang ketiga yaitu resiko kebakaran. Nah, pada mesin diesel tersebut, resiko kebakaran lebih rendah karena disebabkan oleh titik nyala yang lebih tinggi pada bahan bakar diesel dibandingkan dengan bahan bakar bensin. Lalu yang keempat ada efisiensi bahan bakar. Efisiensi konsumsi bahan bakar pada mesin diesel terbilang sangat efisien dibandingkan dengan mesin bensin, karena bahan bakar diesel sendiri memiliki nilai kalor yang lebih tinggi sehingga membuat mesin ini mampu menghasilkan energi yang lebih besar per volume dengan jumlah bahan bakar yang sama. Lalu yang kelima yaitu perawatan yang lebih sedikit. Mesin diesel umumnya membutuhkan perawatan yang lebih sedikit dibandingkan dengan mesin bensin. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, tidak adanya busi yang perlu diganti secara berkala serta ketahanan komponen mesin diesel yang lebih baik terhadap suhu sekaligus tekanan yang tinggi. Lalu yang terakhir yaitu emisi gas buang yang lebih ramah lingkungan. Pasalnya, mesin diesel modern biasanya sudah dilengkapi dengan teknologi yang mampu mengurangi emisi gas buang dan menjadikannya lebih ramah lingkungan. Baik, sekian dari presentasi saya. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Saya ucapkan terima kasih. Yang terhormat Bapak Dr. Marelli Telaumbanua, STP MSc, selaku dosen pengampu mata kuliah motor bakar dan traktor pertanian. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Benedictus Ali Nugroho dengan NPM 2314071051 dari kelas TEP B angkatan 2023. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari PowerPoint saya dengan judul materi yaitu Sistem Pemberian Bahan Bakar Bensin dan Solar. Sebelum itu, saya akan jelaskan terlebih dahulu sedikit bahwa terdapat perbedaan antara sistem pemberian bahan bakar bensin dan juga solar. Pada sistem pemberian bahan bakar bensin menggunakan dua komponen, yaitu karburator dan juga sistem injeksi. Namun, untuk bahan bakar solar menggunakan Bosch pump dan juga common rail. Baik, di sini saya akan lanjutkan langsung saja. Di sini yang pertama pada komponen yang pertama ini pada bahan bakar bensin yaitu karburator. Apa itu karburator? Jadi, karburator adalah komponen penting dalam mesin pembakaran internal yang berfungsi untuk mencampurkan udara dan bahan bakar dalam proporsi yang tepat untuk pembakaran. Alat ini bekerja dengan memanfaatkan prinsip Venturi, di mana aliran udara yang cepat menciptakan tekanan rendah yang menarik bahan bakar dari tangki menuju ruang pembakaran. Karburator sendiri terdiri dari beberapa bagian, antara lain yaitu main jet, pilot jet, needle jet, shock valve, jarum pelampung, pelampung, katup gas, pegas katup gas, air pilot, mangkuk karburator, dan skrup penyetel. Dilihat dari cara kerjanya, karburator ini memang terbilang masih bekerja secara manual jika dibandingkan dengan sistem injeksi. Namun begitu, karburator lebih mudah untuk diotak-atik saat terjadi kerusakan atau ingin diatur ulang. Di sini terdapat 7 tahap kerja atau 7 prinsip kerja pada karburator. Yang pertama itu saat pengambilan udara. Lalu yang kedua, penciptaan tekanan negatif. Yang ketiga, penghisapan bahan bakar. Yang keempat, pencampuran udara dan bahan bakar. Yang kelima,
pengaturan aliran campuran bahan bakar dan udara, lalu yang keenam yaitu proses pembakaran, dan yang ketujuh adalah pengeluaran gas sisa. Di sini terdapat kelebihan dan kekurangan dari karburator. Jadi yang pertama yaitu kelebihan dari karburator itu. Jadi di sini kelebihan dari karburator yaitu pada harga yang terjangkau. Motor dengan karburator umumnya lebih murah daripada motor dengan sistem injeksi. Hal ini karena sistem karburator lebih sederhana dan tidak memerlukan banyak komponen elektronik. Lalu yang kedua yaitu perawatan yang mudah. Karburator relatif mudah untuk diperbaiki dan dibersihkan. Banyak bengkel motor yang berpengalaman dalam menangani karburator, dan suku cadangnya pun mudah ditemukan. Lalu terdapat kekurangan karburator. Yang pertama yaitu boros bahan bakar. Jadi, sistem karburator ini tidak seefisien sistem injeksi dalam mencampur bahan bakar dan udara. Hal ini disebabkan karena motor karburator lebih boros bahan bakar. Lalu yang kedua yaitu emisi lebih tinggi. Sistem karburator menghasilkan emisi gas buang yang lebih tinggi dibandingkan dengan sistem injeksi. Hal ini karena sistem karburator tidak dapat mengatur pencampuran bahan bakar dan udara secara presisi. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan komponen yang kedua pada sistem pemberian bahan bakar bensin, yaitu sistem injeksi. Jadi, apa itu sistem injeksi? Sistem injeksi adalah teknologi yang digunakan dalam kendaraan untuk mengontrol dan menyemprotkan bahan bakar ke dalam ruang bakar mesin secara elektronik. Berbeda dengan sistem karburator yang mencampur bahan bakaran udara sebelum masuk ke mesin, sistem injeksi ini menyemprotkan bahan bakar langsung melalui injektor yang dikendalikan oleh unit kontrol mesin atau ECU berdasarkan data dari berbagai sensor. Di sini juga terdapat prinsip kerja dari sistem injeksi. Yang pertama yaitu pengaktifan mesin. Ketika kunci kontak berada pada posisi on, pompa bahan bakar bekerja selama 2 second atau 2 detik dan memberikan tekanan pada selang bahan bakar. Yang kedua yaitu pengumpulan data. Pengumpulan data tersebut ini sensor-sensor seperti TPS, AIT, MIP, IoT, dan oksigen sensor memberikan input kepada ECU. Pengolahan data. ECU menganalisa data dari sensor untuk memperkirakan bahan bakar yang masuk. Lalu yang keempat yaitu penyemprotan bahan bakar. Injektor mulai menyemprotkan bahan bakar ke dalam ruang bakar dari ECU yang akan menghasilkan campuran udara dan bahan bakar yang ideal untuk pembakaran. Di sini terdapat kelebihan dan kekurangan dari sistem injeksi. Yang pertama yaitu kelebihan pada sistem injeksi. Kelebihan dari sistem injeksi tersebut yaitu efisiensi bahan bakar lebih baik. Sistem injeksi memungkinkan kendalian lebih baik atas penyaluran bahan bakar dan udara ke mesin, sehingga campuran bahan bakar yang dihasilkan menjadi lebih efisien. Lalu yang kedua yaitu lebih tahan lama. Sistem injeksi dilengkapi dengan teknologi yang lebih modern dan canggih pada mesin sehingga dapat tahan lama dibandingkan dengan sistem karburator. Lalu terdapat kekurangan pada sistem injeksi. Yang pertama yaitu biaya perawatannya lebih tinggi. Jika terjadi kerusakan pada sistem injeksi bahan bakar, maka biaya yang diperlukan untuk perbaikannya cukup tinggi. Karena alat itu sulit untuk didapatkan. Berbeda dengan karburator yang mudah ditemukan di bengkel-bengkel. Lalu yang kedua yaitu bergantung pada kelistrikan motor. Motor dengan sistem injeksi sangat bergantung pada kondisi kelistrikan motor yang baik, sehingga sensor-sensor di dalam sistem ini dapat memantau berbagai aspek. Masuk ke dalam sistem pemberian bahan bakar solar. Di sini yang pertama komponennya yaitu Bosch pump. Apa itu Bosch pump? Bosch pump adalah perangkat penting dalam mesin diesel yang bertugas untuk menyalurkan bahan bakar ke injektor untuk disemprotkan ke ruang pembakaran. Bosch pump sendiri termasuk dalam jenis pompa torak reciprocating yang mengubah energi mekanis dari penggerak pompa menjadi energi dinamis terhadap cairan yang dipindahkan.
Energi ini dialihkan ke cairan melalui elemen seperti gear atau crank dan cam yang bergerak secara memutar dan mendorong piston yang kemudian menekan fluida sehingga dapat mengalir. Di sini terdapat prinsip kerja pada Bosch pump. Yang pertama yaitu camshaft mendorong plunger ke atas. Plunger bergerak naik turun di dalam plunger barrel. Plunger naik dan turun membuka dan menutup suction dan discharge port. Rak menggerakkan plunger dan governor mengontrol rak untuk menentukan jumlah bahan bakar yang akan disuplai. Bosch pump ini dapat bekerja pada tekanan maksimum mencapai 300 kg per cm persegi. Di sini terdapat penyebab umum kerusakan pada Bosch pump. Yang pertama itu kontaminasi. Apa itu kontaminasi? Yaitu kotoran dan debu yang masuk ke sistem dari pengisian bahan bakar dapat menyebabkan kerusakan. Lalu yang kedua yaitu overheating. Suhu yang tinggi dapat memperpendek umur pompa. Dan yang ketiga yaitu kekurangan bahan bakar. Ketika saat mengemudi dengan level bahan bakar yang rendah dapat mempercepat keausan pompa sehingga dapat merusak mesin juga. Lalu di sini pada komponen yang kedua yaitu common rail. Common rail adalah suatu mekanisme injeksi atau sistem bahan bakar yang digunakan pada mobil diesel. Prinsip kerjanya mirip dengan electronic fuel injection atau EV pada mobil bensin. Sistem common rail terdiri atas beberapa komponen seperti fuel tank untuk menyimpan bahan bakar, filter bahan bakar atau fuel filter, supply pump, high pressure akumulator, injektor, katup pengatur tekanan, sensor-sensor, dan electronic driver control atau ADC. Seluruh komponen tersebut bekerja dengan sinergi agar common rail dapat memenuhi kebutuhan bahan bakar dan proses kerja mesin diesel. Dengan begitu, pembakaran bahan bakar bisa tetap terjadi dan mobil pun bisa berjalan lancar. Di sini terdapat prinsip kerja di common rail. Yang pertama yaitu menyimpan bahan bakar dalam pipa bersama yang disebut sebagai pipa common rail. Yang kedua yaitu menggunakan pompa bertekanan tinggi untuk mengarahkan tekanan pada bahan bakar. Lalu yang ketiga yaitu injektor menyampurkan bahan bakar ke ruang pembakaran sesuai dengan waktu yang ditentukan. Baik, sekian dari presentasi yang telah saya buat. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Sekian dari saya, terima kasih. Selamat malam. Yang terhormat Bapak Dr. Mangreli Talambandua selaku STPMSC selaku dosen pengampu mata kuliah dari motor bakar dan traktor pertanian. Jadi izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Benedictus Aldi Nugroho dengan NPM 2314071051 dari kelas TEP B angkatan 2023 akan mempresentasikan materi yang kelima yaitu sistem kelistrikan. Lanjut saja. Di sini yang pertama ada pendahuluan. Jadi sistem kelistrikan mesin adalah rangkaian energi listrik yang dibuat untuk membantu menghidupkan mesin dan mempertahankan proses kerja mesin secara efisien. Dengan kata lain, dengan adanya kelistrikan pada mesin, maka sebuah mesin bisa hidup atau menghasilkan putaran dengan lembut dan berkelanjutan. Contohnya ada pada busi. Busi merupakan komponen untuk membersihkan api agar pembakaran mesin bisa terjadi. Sistem kelistrikan merupakan bagian penting dalam kendaraan bermotor, khususnya pada motor bakar. Sistem ini bertanggung jawab untuk mengendalikan berbagai fungsi vital seperti pengapian, pengisian baterai, dan penerangan. Sistem kelistrikan sepeda motor terdiri dari berbagai komponen seperti spool, kiprop, dan masih banyak lainnya. Semua komponen tersebut bekerja secara bersamaan untuk mengoptimalkan arus listrik yang berasal dari aki. Secara umum, sistem kelistrikan mesin dikelompokkan menjadi dua tipe, yakni yang pertama, sistem kelistrikan mesin konvensional yang terdiri dari sistem pengapian, sistem starter, dan sistem pengisian. Lalu yang kedua yaitu sistem kelistrikan mesin modern, seperti
sistem EV, dan sistem common rail. Di sini terdapat dua gambar. Di gambar yang pertama, yaitu gambar yang di atas, merupakan contoh dari sistem kelistrikan mesin konvensional, yaitu sistem pengapian. Dan gambar di bawah adalah contoh dari sistem kelistrikan mesin modern, yaitu sistem common rail. Di sini terdapat fungsi atau peran penting dari sistem kelistrikan. Sistem kelistrikan pada motor bakar sangat penting untuk pengoperasian dan fungsi optimal dari kendaraan. Sistem ini memungkinkan motor untuk dinyalakan, dijalankan, dan menjalankan berbagai fitur lainnya. Di sini terdapat fungsi yang pertama, yaitu untuk menyalakan motor tentunya, yaitu sistem kelistrikan menyalakan busi untuk memulai pembakaran di dalam silinder. Lalu yang kedua, yaitu menyalakan lampu. Sistem ini menyediakan daya untuk lampu depan, lampu belakang, dan lampu sen untuk visibilitas dan keselamatan. Lalu yang ketiga, yaitu untuk pengisian baterai. Generator menghasilkan arus listrik untuk mengisi baterai, memastikan supaya sumber daya tetap tersedia. Baik, di sini terdapat komponen-komponen utama pada sistem kelistrikan. Komponen yang pertama yaitu baterai atau aki. Baterai sendiri adalah sumber arus bagi ke sistem kelistrikan motor. Namun pada sepeda motor, fungsi dari baterai ini sebenarnya tidak terlalu keras karena baterai ini hanya diperlukan ketika kita menyalakan sistem kelistrikan ketika mesin masih mati, contohnya pada sistem starter. Lalu yang kedua yaitu generator atau spool. Generator atau spool menghasilkan arus listrik saat motor menyala, mengisi baterai, dan menyediakan daya untuk sistem kelistrikan. Lalu yang ketiga ada kiprok. Kiprok atau regulator bertugas untuk meregulasi listrik yang dihasilkan oleh spool. Lalu di sini terdapat koil pengapian. Koil pengapian menghasilkan tegangan tinggi yang dibutuhkan untuk menghasilkan percikan api pada busi. Nah, di sini terdapat 6 jenis dari sistem kelistrikan. Jadi yang pertama yaitu sistem pengapian. Sistem pengapian atau ignition system merupakan rangkaian kelistrikan pada mesin yang digunakan untuk memantik gas di dalam ruang bakar agar terjadi pembakaran. Lalu yang kedua ada sistem electric starter. Sistem starter adalah sebuah mekanisme yang memicu terjadinya pembakaran mesin untuk yang pertama kali dengan memberi putaran pada poros engkel atau crankshaft. Lalu yang ketiga yaitu sistem pengisian. Sistem pengisian atau charging system merupakan sebuah mekanisme pengisian daya baterai untuk memastikan keberlangsungan siklus kelistrikan pada mobil atau motor. Lalu ada sistem EV. Sistem EV memang tidak murni masuk ke dalam sistem kelistrikan mesin, karena pada dasarnya ini adalah skema yang mengatur aliran bahan bakar. Namun, karena menggunakan energi listrik dalam operasionalnya, maka sistem EV ini masuk ke dalam sistem kelistrikan. Lalu yang kelima adalah common rail. Sistem common rail adalah sistem injeksi bahan bakar elektronik pada mesin diesel. Secara umum, baik sistem EV maupun common rail tidak memiliki perbedaan pola. Lalu yang keenam yaitu glow plug system. Sistem glow plug atau busi pijar adalah skema tambahan pada mesin diesel yang digunakan untuk menaikkan temperatur ruang bakar saat terdeteksi suhu mesin dingin atau pada cold start. Lalu masuk ke dalam perawatan dan pemeriksaan sistem kelistrikan. Yang pertama yaitu dengan memastikan bahwa generator atau spool dalam kondisi yang normal. Menjaga atau mencegah spool agar tidak hangus dikarenakan suhu mesin yang tinggi. Lalu yang kedua yaitu cek kondisi aki. Perawatan yang kedua ini dengan cara yaitu dengan memeriksa tegangan aki secara berkala dan charge apabila tegangannya di bawah standar. Lalu yang ketiga yaitu dengan mengecek kabel bodi. Periksa semua kabel dalam rangkaian kelistrikan, pastikan tidak ada yang terkelupas, rusak, ataupun berkarat. Lalu yang keempat yaitu dengan mengecek komponen pengisian dan sistem pengapian, dengan melakukan pemeriksaan dari komponen pengisian dan sistem pengapian secara berkala. Lalu yang kelima yaitu dengan menghindari beban listrik yang berlebih. Jangan menghubungkan banyak perangkat tambahan yang membutuhkan tenaga listrik tambahan pada motor. Sekian dari PPT saya tentang materi dari sistem kelistrikan. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan pada materi yang
6, yaitu sistem pendinginan motor bakar. Di sini terdapat 4 pokok bahasan yang akan saya bahas dalam materi sistem pendinginan motor bakar, yaitu yang pertama yaitu pendahuluan, yang kedua peran penting dari sistem pendinginan, yang ketiga jenis dari sistem pendinginan itu sendiri, dan yang keempat yaitu perawatan sistem pendinginan. Jadi yang pertama pokok bahasan yang akan saya bahas yaitu pada pendahuluan. Jadi apa itu sistem pendinginan? Sistem pendingin dapat diartikan sebuah rangkaian tersistematis yang digunakan untuk mencegah sistem atau mesin dan seluruh komponennya berada pada suhu kerja. Sistem pendinginan pada motor berfungsi untuk mencegah mesin mengalami overheat atau terlalu panas. Bagian mesin yang biasanya mengalami overheat pada bagian silinder, piston, dan katup motor. Keberadaan sistem pendingin ini sangat penting untuk mencegah perubahan bentuk atau pembakaran bahan bakar abnormal. Sistem pendinginan ini akan membuat suhu motor tetap ideal. Lalu masuk pada pokok bahasan yang kedua, yaitu peran penting atau fungsi dari sistem pendinginan. Jadi di sini terdapat 3 fungsi atau peran penting dari sistem pendinginan. Yang pertama yaitu mencegah overheating. Sistem pendinginan menghilangkan panas yang dihasilkan oleh mesin agar tak terjadi overheating. Yang kedua yaitu meningkatkan efisiensi. Apa yang ditingkatkan yaitu pada sistem pendinginan akan membantu meningkatkan efisiensi penggunaan bahan bakar dan performa mesin dengan menjaga suhu mesin tetap optimal. Lalu yang ketiga yaitu meningkatkan umur pakai. Sistem pendinginan akan membantu mesin agar tak terlalu panas sehingga dapat memperpanjang umur pakai dari mesin tersebut. Lalu masuk pada pokok bahasan yang ketiga yaitu jenis-jenis dari sistem pendinginan. Di sini terdapat 3 sistem dari jenis-jenis sistem pendinginan, yaitu yang pertama sistem pendinginan dengan udara alami. Sistem ini akan memanfaatkan udara alami dan sirip pendingin yang ada pada mesin motor. Yang kedua yaitu pada sistem pendinginan dengan air. Sistem ini memanfaatkan air untuk mendinginkan mesin secara cepat dan akurat. Lalu yang ketiga yaitu sistem pendinginan dengan udara kipas. Sistem ini menggunakan udara yang bertekanan tinggi yang dihasilkan oleh kipas pendingin. Baik, di sini masuk ke dalam komponen dari sistem pendinginan dengan air. Di sini terdapat 4 komponen penting yang ada pada sistem pendinginan dengan air. Yang pertama yaitu radiator. Radiator sendiri merupakan komponen utama yang berfungsi untuk mendinginkan mesin. Dalam radiator terdapat cairan radiator. Lalu yang kedua yaitu kipas pendingin. Kipas pendingin sendiri berfungsi untuk membantu mempercepat aliran udara melalui radiator. Lalu yang ketiga yaitu water pump. Water pump berfungsi untuk memompa air radiator masuk ke sela-sela mesin. Lalu yang keempat yaitu termostat. Termostat berfungsi sebagai sensor untuk mengatur air masuk ke dalam radiator pada suhu 80–90 derajat Celcius. Lalu masuk ke dalam komponen dari sistem pendinginan dengan udara. Jadi di sini terdapat 3 komponen penting yang ada pada sistem pendinginan dengan udara. Yang pertama yaitu dengan sirip pendingin. Sirip pendingin berfungsi untuk meningkatkan luas permukaan untuk melepaskan panas ke udara. Lalu yang kedua yaitu kipas pendingin. Kipas pendingin akan memaksa udara untuk melewati sirip pendingin agar dapat meningkatkan aliran panas. Lalu yang ketiga yaitu blok mesin. Blok mesin sendiri didesain dengan ruang udara yang luas agar dapat mensirkulasi udara yang masuk. Jadi di sini terdapat kelebihan dan kekurangan dari tiap-tiap tipe dari sistem pendinginan. Yang pertama yaitu kelebihan dari sistem pendinginan dengan tipe air. Jadi kelebihannya itu yang pertama dapat mempercepat mesin mencapai suhu kerja
Yang kedua, dapat mendorong penggunaan bahan bakar yang lebih efisien. Dan yang ketiga yaitu dapat menghantarkan panas sekitar 30 kali lebih cepat daripada udara. Dan juga terdapat kekurangannya yaitu yang pertama, sistem pendingin air lebih mahal daripada sistem pendinginan udara. Lalu yang kedua yaitu memerlukan lebih banyak pemeliharaan. Selanjutnya saya akan jelaskan tentang kelebihan dari sistem pendinginan dengan tipe udara. Jadi yang pertama itu dapat mengontrol suhu dan kelembapan udara sehingga menciptakan lingkungan yang nyaman. Yang kedua yaitu dilengkapi dengan filter udara yang dapat membersihkan partikel-partikel debu. Namun terdapat kekurangannya juga, yaitu yang pertama efisiensi termal lebih mahal. Yang kedua, tingkat kebisingan lebih tinggi, dan yang ketiga, sensitivitas lebih tinggi terhadap suhu di sekitar dan ketinggian. Masuk ke dalam pokok bahasan yang keempat, yaitu perawatan. Jadi, di sini saya mencantumkan 4 perawatan pada sistem pendinginan. Yang pertama yaitu dengan pemeriksaan rutin. Periksa level cairan pendingin, kondisi radiator, dan selang. Lalu yang kedua yaitu dengan penggantian cairan pendingin. Jadi, ganti cairan pendingin secara berkala sesuai dengan rekomendasi dari pabrikan. Lalu yang ketiga yaitu pembersihan radiator. Pada pembersihan radiator ini yaitu dengan membersihkan radiator dari kotoran yang dapat menghalangi aliran masuknya udara. Lalu yang keempat yaitu pemeriksaan kipas pendingin. Jadi pastikan kipas pendingin berfungsi dengan baik dan tidak berisik. Sekian dari PPT saya pada materi sistem pendinginan. Mohon maaf jika salah kata, saya ucapkan terima kasih. Baik, selamat malam. Yang terhormat Bapak Dr. Mareli Teraung Banua, STP MSc, selaku dosen pengampu mata kuliah dari motor bakar dan traktor pertanian. Jadi, izinkan saya memperkenalkan diri, nama saya Benedictus Ali Nugroho dengan NPM 2314071051 dari kelas TEP B angkatan 2023. Akan menjelaskan tentang materi yang terakhir yaitu sistem transmisi dan pelumasan. Jadi masuk ke dalam pendahuluan. Sistem transmisi dan pelumasan merupakan sistem yang terdapat dalam kinerja mesin, terutama pada kendaraan bermotor. Pada sistem transmisi berfungsi untuk mendapatkan variasi, momen, dan kecepatan yang sesuai dengan kondisi jalan dan kondisi pembebanan. Sistem pelumasan berfungsi untuk mencegah terjadinya gesekan dan menghantarkan panas pada komponen bergerak. Kedua sistem ini sangat berpengaruh dalam memastikan efisiensi, performa, serta umur mesin sehingga perlu perawatan yang tepat agar dapat menjaga kestabilan operasional dan keandalan dari kendaraan. Jadi yang pertama yaitu pada sistem transmisi. Jadi pengertian dari sistem transmisi adalah sistem atau salah satu mekanisme untuk mentransmisikan daya dari mesin ke diferensial, kemudian poros gandar yang memungkinkan roda berputar dan menggerakkan kendaraan. Hal ini terjadi agar dapat beroperasi untuk memperoleh perubahan momen dan kecepatan berdasarkan kondisi jalan dan keadaan pembebanan, yang pada umumnya menggunakan rasio roda gigi dan mengurangi putaran untuk menyesuaikan tenaga mesin dan beban kendaraan. Lalu terdapat jenis-jenis dari sistem transmisi. Yang pertama yaitu transmisi manual. Biasanya pada transmisi manual digunakan pada kendaraan bermotor yang menggunakan kopling. Lalu yang kedua yaitu transmisi otomatis. Pada transmisi otomatis, transmisi ini yang secara otomatis menukar gigi. Transmisi yang digunakan adalah transmisi otomatis V-belt atau CVT. Lalu yang ketiga yaitu transmisi semi-otomatis. Transmisi ini memungkinkan beberapa akselerasi tanpa memerlukan penggunaan kopling. Lalu di sini masuk ke dalam komponen sistem transmisi. Jadi pada sistem transmisi ini terdapat 5 komponen penting yang ada pada sistem transmisi. Yang pertama yaitu main gear. Main gear sendiri membuat rasio gear dengan counter gear berdasarkan tingkat kecepatan. Lalu yang kedua yaitu counter gear.
Counter gear berfungsi untuk memindahkan putaran dari input shaft atau main drive gear ke main gear sambil menghitung gear ratio. Lalu yang ketiga yaitu reverse idler gear shaft, yaitu menghubungkan counter gear ke gigi mundur utama. Lalu yang keempat yaitu input shaft. Input shaft bekerja sama dengan main drive gear untuk memindahkan putaran dari kopling ke counter gear. Lalu yang kelima yaitu main shaft. Main shaft sendiri berfungsi sebagai transmisi output dan lokasi untuk roda gigi utama. Lalu terdapat cara kerja atau prinsip kerja sistem transmisi secara umum. Jadi pada transmisi ini akan bekerja tergantung pada rasio gigi. Saat kendaraan melaju menanjak, dibutuhkan banyak torsi untuk menopang bobot kendaraan. Jadi, kendaraan akan mengurangi kecepatan rotasi melalui transmisi sambil mempertahankan daya yang sama. Ketika kendaraan membutuhkan torsi minimal, maka kecepatan putaran juga akan meningkat. Baik, masuk ke dalam sistem yang kedua yaitu sistem pelumasan. Jadi, pada dasarnya pelumasan merupakan rangkaian atau sistem ketika pelumas akan ditampung, disaring, disedot, serta dialirkan menuju berbagai komponen mesin secara menyeluruh. Sistem ini memanfaatkan media pelumasan berupa oli. Oli dapat masuk ke berbagai celah kecil dalam mesin, sehingga proses pelumasan dapat berjalan dengan optimal. Oli sendiri juga dapat memberikan lapisan pada bagian celah mesin disebut dengan oil film. Ini adalah lapisan yang sangat kuat sehingga dapat memberikan perlindungan dengan baik pada bagian mesin serta sulit untuk dilepaskan. Tujuannya yakni untuk menghalangi terjadinya gesekan langsung pada mesin kendaraan. Ada berbagai hal yang menjadi perhitungan untuk sistem ini. Dapat dikatakan juga bahwa sistem ini bekerja secara langsung untuk membilas berbagai kotoran yang menempel dan mendinginkan mesin kendaraan. Di sini terdapat 9 komponen yang ada pada sistem pelumasan. Yang pertama yaitu pompa oli. Pompa oli berfungsi untuk menghisap oli, kemudian menyalurkannya ke mesin. Lalu yang kedua yaitu bak oli. Bak oli ini berfungsi sebagai wadah untuk penampungan oli. Lalu yang ketiga yaitu filter oli. Filter oli ini sendiri berperan untuk menjadi penyaring oli. Jadi, oli akan terbebas dari berbagai kotoran seperti kerak. Lalu yang keempat yaitu switch oli. Switch oli sendiri merupakan sensor yang berfungsi untuk mengetahui kinerja dari pompa oli. Lalu yang kelima yaitu oil gallery. Oil gallery sendiri menjadi jalan bagi oli pada mesin. Yang keenam yaitu oil jet. Oil jet berfungsi untuk menyemburkan pelumas atau oli ke bagian batang penggerak. Lalu yang ketujuh yaitu PVC atau Positive Crankcase Ventilation Valve. Jadi fungsi dari PVC sendiri yaitu untuk mengeluarkan udara yang telah terkontaminasi dengan zat lain seperti kotoran. Lalu yang kedelapan yaitu strainer. Strainer berfungsi untuk membantu kinerja filter oli supaya lebih maksimal. Lalu yang kesembilan yaitu pressure valve. Pressure valve berfungsi untuk mengatur tekanan pada pelumas, khususnya ketika mesin sedang bergerak dalam perputaran yang cukup tinggi. Baik, di sini terdapat prinsip kerja atau cara kerja dari sistem pelumasan. Jadi yang pertama yaitu sistem bekerja saat mesin dihidupkan. Jadi sistem ini dapat memulai kinerjanya ketika mesin sudah dihidupkan. Pada kondisi mesin yang masih mati, maka oli atau pelumas akan tertampung di dalam bak oli. Lalu yang kedua yaitu proses penyedotan. Jika pompa oli sudah berputar, maka akan menyebabkan proses penyedotan. Di sini, proses ini terjadi pada bagian inlet hose oil pump. Melalui inlet valve, pelumas akan masuk ke dalam pompa oli.
Dengan begitu, akan terjadi pompa di sisi lainnya akan memberikan tekanan pada pelumas. Lalu yang ketiga yaitu pelumasan mengalir. Jadi di sini tekanan yang dibahas sebelumnya tadi akan membuat pelumas dapat mengalir menuju filter dengan melalui jalur oli. Lalu yang keempat yaitu dengan mengeluarkan oli dari bagian oil jet. Jadi di sini selain dari pelumasan mengalir, terjadi pula proses ketika oil jet mengeluarkan oli. Caranya dengan disemprotkan. Dalam proses ini, fungsi oli yakni untuk melumasi komponen piston dan connecting rod. Lalu yang kelima yaitu dengan bantuan komponen weight balance. Di sini seluruh perputaran sistem pelumas yang dijelaskan sebelumnya akan berjalan dengan dukungan dari komponen weight balance. Tugas dari komponen ini yakni untuk menyebarkan oli ke seluruh bagian mesin dengan cara mengobrak-abrik oli. Lalu di sini terdapat dampak dari kelebihan dan kekurangan pelumas. Jadi kebiasaan buruk seperti mengganti oli secara sembarangan dan tidak tepat waktu dapat menyebabkan kerusakan pada mesin. Oli yang kelebihan dari takaran akan membuat piston harus bekerja lebih ekstra sehingga dapat membuat kerja mesin tidak maksimal dan dapat membuat bensin menjadi boros. Sebaliknya, oli mesin yang kurang dari takaran akan membuat mesin mudah panas. Selain itu, sistem pelumas pada material di dalam mesin menjadi tidak maksimal hingga menimbulkan kehausan dan dapat berakibat fatal. Sekian dari presentasi saya mengenai materi sistem transmisi dan sistem pelumasan. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Terima kasih.